Hai semua, perkenalkan nama saya Hana Aprilisa Wahyu Setiarini. Saat ini saya bekerja di SD Bakti Tunas Harapan, Kota Magelang. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2021 di Universitas Patimura Ambon. Berikut saya akan menampilkan video peer teaching yang telah saya lakukan setelah rangkaian dari penyusunan perangkat pembelajaran. Selamat menyaksikan. Sudah. Oke, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kembali lagi belajar bersama Bu Hana. Meskipun saat ini kalian belajar dari rumah, Bu Hana harap kalian tetap semangat ya. Iya, Bu. Semangat pasti ya, Bu. Oke, bagus. Sebelum mulai pelajaran supaya berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Eli untuk pimpin doa. Ya, ayo teman-teman kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Eli. Sekarang Bu Hana absen dulu. Apakah ini semua sudah join ke Google Meet ya, teman-teman satu kelas kita? Sudah Ya, kelas 4 tertib dan meskipun belajar dari rumah, kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran secara online. Oke. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa cinta tanah air kita. Silahkan Irma untuk memimpin teman-temannya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Terima kasih teman-teman. Selesai. Oke, terima kasih Irma. Hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama adalah mengidentifikasi cerita non-fiksi. Jadi anak-anak nanti di rumah bisa mengidentifikasi cerita non-fiksi. Lalu yang kedua, kalian dapat mengelompokkan data melalui kegiatan diskusi secara online bersama teman-teman di kelas. Lalu yang ketiga adalah kalian nanti juga dapat membuat diagram batang. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya banyak mau tanya, kenapa sih kita masih belajar dari rumah? Kok tidak berangkat ke sekolah? Padahal siapa di sini yang rindu sama Bapak Ibu guru di sekolah? Rindu dengan teman-teman? Buana juga rindu mengajar anak-anak langsung di kelas. Nah, karena apa? Kok kita masih tidak boleh berangkat sekolah ya? Ada corona. Betul, karena negara kita atau Indonesia dan negara-negara lain sedang mengalami pandemi dengan adanya virus. Pernahkah kalian melihat, mendengar, atau bahkan membaca berita mengenai virus corona? Pernah, karena setiap hari diberitakan ya. Nah, sekarang Bu Hana memiliki atau akan menampilkan berita mengenai virus corona. Coba kalian amati. Nah, dengan judul update terkini mengenai virus corona di Indonesia. Nah, silakan kalian baca beritanya. Kalau sudah, siapkan lembar kerja yang sudah Bu Hana share di grup. Di situ, sebelumnya kalian perhatikan, di sini ada diagram sebaran virus corona menurut usia di Indonesia. Kalau kalian sudah mengamati berita yang Bu Hana tampilkan, kalian siapkan lembar kerja dan alat tulisnya, lalu kalian mengerjakan lembar kerjanya. Yang pertama, tugas pertama, yaitu kalian menuliskan kata-kata yang kurang kalian pahami atau kata-kata sukar. Temukan 5 pada berita. Kemudian tugas yang kedua, membuat 5 pertanyaan dari berita tersebut. Nah, sekarang dikerjakan, akan Bu Hana tampilkan lagi. Sudah?
Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, pintar. Kalau sudah, sekarang Buana minta satu anak untuk membacakan satu kata-kata yang sukar. Silahkan Helmi, kamu menemukan kata-kata sukar apa di dalam berita tersebut? Kasus, Bu. Kasus, terus apa lagi? Satu lagi. Corona, Bu. Corona, pintar. Nah, sekarang yang tugas yang kedua, yaitu menuliskan 5 pertanyaan. Bu Hana minta Retna memberikan contoh pertanyaan yang sudah dibuat melalui berita yang Bu Hana tampilkan. Ayo Retna. Ya, ini Bu, apa yang menyebabkan terjadinya lonjakan virus corona? Ya, terima kasih. Nah, teman-teman di rumah, silahkan mengerjakan lembar kerjanya secara lengkap ya. Nah, kalau tadi kita perhatikan, di sini Bu Hana tampilkan ada gambar. Siapa yang tahu ini apa? Mengenai diagram apa? Karena minggu kemarin kita sudah belajar mengenai diagram tabel. Ini merupakan apa teman-teman? Betul sekali. Ini merupakan diagram batang. Betul, mengenai sebaran virus corona. Apakah kalian bisa membuat atau membaca diagram batang tersebut? Karena hari ini kita akan belajar tentang itu. Oke? Nah, diagram batang itu merupakan diagram yang digambarkan dalam bentuk batang atau balok-balok. Minggu kemarin, Bu Hana sudah bagikan nilai ulangan harian ya. Nah, di sini Bu Hana tampilkan nilai harian kalian. Aditya mendapat 80, Andri 70, Erna 90, Fajar 50. Selamat yang mendapatkan nilai bagus dipertahankan, yang belum harus lebih semangat lagi dalam belajar. Oke? Sekarang kita tabel nilai ini kita kelompokkan ke tabel berikutnya. Bu Hana mau tanya, yang mendapatkan nilai 40 ada berapa siswa? Dua, betul. Yang mendapatkan 50 ada berapa siswa? Satu. Yang mendapatkan nilai 60 ada tidak ya? Tidak ada. Ada. Yang mendapatkan 70 ada berapa siswa? 3. Nah, yang mendapatkan 80? 3. Lalu yang mendapatkan 90, nilai tertinggi ini di kelas kita 90 berapa ya? 2. Ada Erna dan Hidayanti. Bagus. Nah, sekarang Bu Hana akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat diagram batang melalui tabel daftar nilai. Kita perhatikan ya. Yang pertama, gambarlah sumbu tegak seperti ini, kemudian dan sumbu mendatar. Nah, gambarnya seperti ini. Ini merupakan sumbu tegak yang berdiri ini merupakan sumbu tegak, lalu yang tidur adalah sumbu apa? Mendatar. Sehingga membentuk sudut berapa ini teman-teman? 90 langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua adalah tulislah urutan nilai penilaian harian pada sumbu mendatar. Jadi nilainya kita tuliskan di sumbu mendatarnya. Langkah yang ketiga, banyak siswanya kita tuliskan di sumbu yang tegak. Urut dari bawah ke atas, dari yang kecil ke yang angka yang besar. Lalu langkah yang keempat, yang terakhir, yaitu kita akan membuat persegi panjang atau yang berbentuk balok setinggi bilangan banyak siswa. Contoh, perhatikan, nilainya yang mendapat nilai 40 ada berapa siswa tadi? 2. Ada 2. Lalu kita akan membuat balok setinggi angka 2. Lalu yang nilai 50? 2 juga. 2 juga. Nah, kita buat juga 2 sampai selesai. Sekarang tugas kalian adalah membuat daftar buah favorit teman-teman di kelas kita. Di sini Bu Hana menyediakan 3 buah, ada mangga, anggur, dan
Rian. Satu anak hanya boleh milih satu ya. Sekarang Bu Hana minta Helmi untuk mendata dari absen 1 sampai 5. Coba ditanya teman-temannya. Adit, suka apa Adit? Saya suka anggur, Bu. Anggur, kita centang di anggur. Silahkan kalian kerjakan di lembar kerja kalian di rumah. Lanjut Helmi tanya ke Andri. Andri, kamu suka buah apa? Durian, Bu, durian. Durian. Lanjut. Buah Bu Erna. Durian. Durian juga. Oke lanjut ya. Nah kalau sudah, Fajar. Ya. kalau Saya sukanya jeruk, sudah, Bu. harus yang ada di sini Fajar. Nah, oke, kalau sudah kita ubah data ini kita kelompokkan. Yang suka mangga ada berapa siswa? 3, Bu. 3 siswa, betul. Yang suka anggur ada berapa? 5. Itu Yang suka durian, Itu N. yang suka durian ada berapa? 3. 3. Betul sekali. Nah, tugas kalian di rumah nanti melalui data di atas buatlah diagram batang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Silahkan dibuat dulu diagram batangnya. Bu Hana Iya, tunggu. Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, kalau sudah selesai, bagus sekali. Aditya sudah selesai ya. Coba presentasikan hasil diagram batang milik Aditya. Yang suka anggur ada berapa Aditya? Ada 5, Bu. 5. Oke, tunjukkan hasilnya ya. Yang Ya, suka durian ada berapa Aditya? 3. Bu. 3. Yang suka mangga ada berapa? 3. 3. Oke, terima kasih. Pinter sekali. Nah, jangan lupa kirim lembar kerja kalian ada 2, yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Kalian foto lalu kirimkan lewat WA ke Bu Hana. Lalu jangan lupa juga mengerjakan soal evaluasi lewat kuisis, lewat link yang sudah Bu Hana bagi ya. Hari ini Ya, kita sudah belajar apa? Yang pertama tadi mengidentifikasi cerita non-fiksi. Yang pertama kalian tadi menemukan apa teman-teman? Kata-kata sukar. Betul, menemukan kata-kata sukar. Lalu tugas yang kedua tadi apa? Membuat pertanyaan. Nah, semoga melalui menemukan kata-kata sukar atau dengan membuat pertanyaan ini, besok kalian bisa menjadi reporter. Karena kalau kita jadi reporter itu, kita harus mencari berita, pintar dalam wawancara. Oh, yang kedua kita sudah membuat diagram batang. Yang pertama tadi kalian sudah mengumpulkan data, lalu yang kedua yang dipresentasikan oleh Anda adalah membuat diagram batang. Kenapa sih kita harus membuat diagram batang? Kenapa sih kita minggu kemarin sudah belajar tabel? Supaya apa? Supaya Jadi insinyur ya, Bu? kita dalam betul bisa supaya kita memudahkan kita dalam membaca data. Begitu teman-teman. Paham? Apakah ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini? Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Sekian pelajaran dari Bu Hana. Semoga kalian tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan tetap rajin belajar. Goodbye. Baik, Bu. Ya.